Yes. Sering tanya, Bang Bitcoin turun lu gimana hidupnya? Oh, gue dari dividen BCA udah pensiun bro. Kayak kalian tuh salah di sini. Tadi dia nanya, oh selebrasi 3 juta subscriber. Gue nggak pernah selebrasi. Gue nggak pernah kayak influencer lain bilang kok, oh terima kasih tanpa kalian gue nggak bisa. Gue nggak peduli. Kita 2 praktisi market, duit triliun mau ngajar di sini. Lu bersyukur kita mau ngajar ya kan? Gue bukan bersyukur ada lu di sini. Gue nggak peduli lu di sini. Besok ada di sini kita nggak peduli gitu. Dan ini kita pengen bahas bro. Tombly ini kan nyangkut nih di 3.900 ya. Ini gimana bro? Dia kan hilang duit investor lumayan banyak nih berarti ya. Benar. Di 3.381 ini. Ini gue pengen tanya lo, price action Ethereum nih sekarang di zona yang seperti apa? Karena dia dropnya lebih jauh terus kan dari Bitcoin. Benar. So far ya, kayak kita lihat secara mungkin selalu lebih jauh. Ya, saya sama ya. Saya waktu itu di 1.700 bullish ya dengan Ethereum. Ya, kita bikin call juga ya di margin call. Ya kalau dengerin ya di 1.700 kita bikin call di mendekati ya. Kita ngomong mendekati 5.000. Itu saya merasa kalau harus was-was ya. Kita ada di multi-year resistance. Ini resistance tahun 2021 ya. Kenapa waktu itu saya juga nggak terlalu berani ya dengan nge-call altcoin karena saya lihat ini kita di multi-year resistance ya. Secara price action dan juga data juga ya. Kita itu selalu top ya, sekitar sama seperti Bitcoin ya. Tapi kalau Ethereum biasanya dikasih waktu lebih lama ya, biasanya 548 hari ya dia baru turun ya kalau Ethereum. Ya dikasih dead cat bond sekitar 30-an ya, 30-an hari. Itulah mengapa ya, kita harus hati-hati juga kalau dengan Ethereum ya. Karena ini pun juga harusnya ya kita udah mendekati ya hitungan siklus ya. Dan ya Ethereum kejebak ya, Tombly rugi 1,9 billion. Lu beli di 2.000, dia beli 3.900. Tapi dia emang jago, dia nge-time ETH emang jago. Karena saya lihat ya, Ethereum ini yang selalu nggak pernah di push ya terlalu tinggi ya dengan masalah ya scalability yang dimiliki. Jadi ya, Ethereum juga banyak pesaingnya, Solana dan sebagainya naik. Jadi harus hati-hati ya dengan Ethereum. Saya lihatnya sekarang ini memang ya ini emang nurut Bitcoin sih. Ya Bitcoin ada di make it or break it moment ya. Meskipun Ethereum ini bisa, tapi dia turunnya selalu lebih jauh ya. Jadi ya I have no comment tentang Ethereum buy or sell sekarang. Belum di area interest saya. Ya. Dalam artian kita ngomong ya ini kan benar-benar di tengah-tengah ya. Saya kalau beli kalau nggak di bawah nggak mau. Saya nggak mau di tengah-tengah karena apa? Risk to reward tuh jelek ya. Jadi teman-teman tuh kadang memang sukanya ini trading yang namanya news. Dalam artian mereka kayak oh ini red cut ntar bakal sekian. Oh ini kayak founder ini target sekian. Jadi kita tuh harusnya lihat price action ya. Price action tuh nggak ngerti kayak hasilnya FOMC apa. Dia juga nggak peduli kayak red cut atau enggak ya. Ini misalkan ada resistance ya. Ini ada supportnya. Oke, yang begini. Nah, kamu beli di sini udah gampang. Ya, di supportnya ya. Kamu beli di resistance-nya kamu jual. Ya, di sini buy. Oke, terus di sini sell. Udah sesimpel itu. Terus jangan trading di tengah-tengah nih. Biasanya area abu-abu, ya, area Fibonacci-nya kamu tarik retracement. Nah, ini selalu datangnya di tengah-tengah. Nah, terus udah beli di support, jual di resistance, jangan nge-trade di tengah-tengah. Nah, itu kunci. Sederhana. Karena Ethereum kan begini, ini kan range. Ya kamu belilah di 2000. Ini di resistance, ya udah kamu jual. Terus ini di tengah-tengah ya. Bukan berarti saya ngomongin nggak bisa naik, cuma ini bukan di area interest yang ideal karena kamu belinya di tengah-tengah ya. Kalau kamu di sini beli salah ya kamu bisa ketarik sampai bawah sih sampai 50%. Apakah kita percaya nih misalnya kripto itu bisa ketarik jauh? Percaya sekali. Nah, tapi industri kripto sendiri tuh berkembangnya cepat sekali. Ya. Robinhood kemarin kuartal 3. Tapi perkembangan industri itu berbeda dengan apresiasi pasar tentang harga asetnya. Betul. Trading revenue-nya Robinhood naik 339% ya di kripto. Ya. Dan kemarin Flatnf juga ada proposal kayaknya dari salah satu timnya untuk mau bikin seperti Coinbase ataupun Tesla ataupun MicroStrategy. Jadi ada perbincangan mau nambah Bitcoin di balance sheet-nya. Jadi itu kalau misalnya dia melakukan itu ya bisa jadi katalis lagi. Setuju. Gitu. Karena Robinhood itu besar sekali. Karena katalisnya Trump udah habis. Ya, katalis Trump udah habis. Robinhood tuh punya neraca yang kuat sekali ya. Pasti. Dan sahamnya kan luar biasa ya terbangnya ya selama beberapa tahun terakhir. Uangnya mereka banyak sekali gitu. Ntar pasti juga Coinbase FOMO juga. Iya, Coinbase juga masih lanjut beli-beli terus nih sampai sekarang. Sailor sih kemarin STRC-nya udah keluarin tuh yang buat Europe ya, STRC. Kita udah bilang tuh, kita udah tebak tuh. Iya. STRC D, E, apa Z tuh kita bilang kalau bisa keluarnya.
Jadi udah keluar lagi kemarin buat yang European. Jadi kayaknya seller ini mau nyerap uang dari bonds buat ditaruh di Bitcoin, tapi tetap aja itu emang bikin lebih stabil, jatuhnya lebih aman. Makanya kalau kita lihat Bitcoin aman sendiri, altcoin banyak yang jatuh tuh ngejeblos mereka, ya. Yes. Tapi itu bukan berarti asetnya nggak bisa turun, karena nggak akan ada yang tahu hari besok. 7. Kita cuma bisa melakukan aset alokasi, oke? Ada cash, ada Bitcoin, ini ada posisi nih, misalnya ada di Nasdaq juga, ntar ada di mana. Kita bisanya alokasi bro, kita nggak bisa tebak. Terus tadi ada yang nanya, oh jadi kesimpulan naik apa turun, kita nggak peduli. Ya. Karena kita udah jelas dari kemarin-kemarin gitu. Oh cash-nya segini, yang dalam ya. Cash-nya segini, oh Bitcoin segini. Terus kita trade harian segini, itu udah ada alokasi, udah jelas gitu. Jadi kita nggak peduli besok mau 90.000, mau dia jungkir balik pun besoknya kita nggak gitu peduli. Yes. So ada yang tanya, oh bang Bitcoin turun lu gimana hidupnya? Oh, gue dari dividen BCA udah pensiun bro. Kayak kalian tuh salah di sini. Tadi ada yang nanya, oh selebrasi 3 juta subscriber. Gue nggak pernah selebrasi. Gue nggak pernah kayak influencer lain bilang kok, oh terima kasih tanpa kalian gue nggak bisa. Gue nggak peduli. Kita 2 praktisi market, duit triliun mau ngajar di sini. Lu bersyukur kita mau ngajar ya kan? Gue bukan bersyukur ada lu di sini. Gue nggak peduli lu di sini. Besok nggak ada di sini kita nggak peduli gitu. Cuman kalau lu tadi ada yang mau bantu, ada yang nanya bro, kok apa benar apakah Clipper ada yang kerja di kantor? Kalau mau bantu kita boleh, kita gaji. Kita gaji. Silahkan kerja, kita punya kantor beberapa di sini di gedung ini. Silahkan kalau mau kerja boleh, mau bantu sebenarnya kita gaji ya. Kita yang gaji lu, jadi jangan kebalik nih. Kita bukan di Saweria nih, gua gaji lu ayo kerja sama gua gitu. Yes. Terus kalau misalnya kayak kemarin kan banyak juga ya karyawan kita di vlog juga banyak dari teman-teman yang nonton di sini gitu. Yang akhirnya kerja jadi customer support kita. Terus ada ya ini apa kampus ambasador kita banyak yang dari sini gitu. Jadi kita apresiasi kalian kalau mau kerja gitu. Dan kemarin Bitcoin akhirnya diakui ya bro ya oleh Scott Bessent ya. Jadi itu big milestone untuk industri kripto. Kita percaya, kita bullish sama industrinya gitu. Kita tuh bukan bilang bear market hati-hati itu karena kita nggak bullish sama industri, enggak. Karena itu apa yang terjadi di depan kita. Jadi jangan bilang oh Timothy dan Kalimasada kabur di Oktober kan kemarin bilang gitu. Karena kalau nggak diingetin, ya kan ini nggak diingetin juga disalahin, diingetin juga disalahin. Jadi sulit bro. Diingetin disalahin, ya nggak diingetin juga disalahin juga. Ya. Jadi ya Bitcoin pun sekarang juga kita ngomong ya weekly-nya masih ada potensi bounce ya. Betul. Jadi jangan salah ya, maksudnya kayak memang tadi lower time frame H4 ya masih bisa ditarik turun, tapi ini kita make it or break it moment juga ya di weekly chart ya, kita ngomong satu memang weekly chart 50 moving average di weekly ya, dan juga possible dari trend line yang udah kita tahan ya sejak September tahun lalu ya. Jadi apakah ini bounce atau tidak ya kita lihat ya marketnya seperti apa developnya, tapi S&P sekarang masih belum koreksi yang signifikan juga ya, jadi itu yang concerning sebenarnya. Ini area psikologis 50 moving average ya, trendline juga, jadi let's see ya what it can do ya sekarang di area ini. Ada yang bilang kita di dalam merasa untung bro, tapi di luar tuh apa buzzernya meresahkan, disikat. Ya pasti kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman tanya mana hasil di prosesnya, kita kan bukan ini bro, kita bukan influencer. Kita nggak kayak gitu orang kita bawa terus kita kamerain gitu, enggak. Kita proses semuanya di belakang gitu. Ya. Tapi ntar balik lagi bro, sama lagi ntar yang mesennya nangis-nangis lagi, ya kan, minta maaf, minta mediasi ulang, lagu lama tapi nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, kan kita juga punya tim juga, bukan kita yang ngurus, kita udah punya tim gitu. Kita nggak punya waktu begituan. Kita urus tim kita beresin gitu. Jadi ya mungkin banyak yang nggak senang dengan edukasi yang kita kerjain, tapi itu justru yang bikin kita semangat gitu. Kita pengen ngajarin buat beberapa dari kalian yang emang pengen belajar. Karena banyak bro yang hidupnya berubah dari Aceh itu banyak sekali, dan kita rasa